Saya sudah sampai di Polres Bangkalan dan kita akan mencari tahu seperti apa kemudian ini hasil penyelidikan dari pihak kepolisian berkaitan dengan kasus mahasiswa yang kemudian ini dibunuh hingga dibakar oleh kekasihnya. Kita akan temukan fakta. Berkaitan dengan kasus pembunuhan mahasiswi oleh kekasihnya, sejauh apa hasil penyelidikan polisi hingga saat ini, Pak? Ini kan kejadian tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember kurang lebih pukul antara 18.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka ini mengajak korban untuk melakukan menggugurkan kandungan katanya. Karena sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ya korban ini sudah hamil. Tapi di tengah perjalanan sempat cekcok sehingga tersangka memberhentikan kendaraannya di suatu tempat. Karena mungkin korban ini meminta pertanggungjawaban karena sudah hamil. Tersangka langsung membacok pertama itu bagian leher korban. Setelah korban itu kena bacokan, langsung diarahkan lagi yang kedua kali arah kepala. Dari hasil keterangan tersangka juga korban ini sempat minta maaf atau minta ampun lah supaya tidak dianiaya seperti itu. Tapi tersangka tetap memaksa untuk melakukan itu, dan setelah jatuh di tanah, tersangka ini leher korban. Artinya pemicu permasalahan antara keduanya ini karena mahasiswi tersebut ini meminta pertanggungjawaban. Iya. Hanya itu saja, Pak Kapolres. Jadi hasil keterangan yang kami dapat, korban ini meminta pertanggungjawaban kepada tersangka. Apabila tidak bertanggung jawab, korban ini akan melaporkan ke polisi katanya, sehingga tersangka ini tidak terima dengan hal seperti itu tadi. Nah, kalau berkaitan dengan adanya lokasi yang kemudian ini digunakan untuk menggugurkan atau lain sebagainya, rencana keduanya pada saat itu betul ada atau seperti apa? Memang banyakkah di lokasi tersebut, Pak Kapolres? Kalau itu hasil pemeriksaan kayaknya mungkin alibi dari tersangka aja. Seharusnya kalau memang dia niat ke sana dulu dong, nggak usah berhenti dulu di situ. Ya kan harusnya ke sana dulu. Nanti dari sana baru ini kan belum sampai di sana sudah berhenti di tengah jalan. Sangkaan pasal yang dijatuhkan? Jatuhkan itu 340. Berencana ya? Ya, berencana. Dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup dan lama 20 tahun penjara. Kalau dari Mbak Iva membaca kasus ini sebenarnya seperti apa? Karena kalau dilihat kan mereka sebenarnya juga pernah sebegitu dekatnya, tetapi ternyata juga bisa berujung sebegitu sadisnya. Bagaimana? Jadi begini, ini kan kejahatan luar biasa ya, kejahatan yang sangat kejam, yaitu membunuh atau menghilangkan nyawa dari pasangan di mana mereka ada hubungan emosional. Nah, biasanya pembunuhan seperti ini tuh ada 3 sebab. Yang pertama karena faktor psikologis, yang kedua sosial, yang ketiga situasional. Secara psikologis biasanya orang-orang ini jangan-jangan mempunyai gangguan psikopati gitu ya. Psikopati itu tanda-tandanya adalah dia tidak punya empati, tidak bertanggung jawab, menghindari kesalahan, dan mereka tidak bisa menahan impuls. Nah, masalah sosial berarti kan hubungan yang tidak baik atau perselisihan yang berkepanjangan yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Lalu yang situasional adalah kemarahan akibat dari yang sebagai sebab dari pembunuhan itu. Nah, kemarahannya seperti apa? Disebabkan oleh apa? Yang sama-sama kita ketahui bahwa ini ada proses dari tempat A ke tempat B, di tengah jalan terus ada kemarahan, terus ada terjadi pembunuhan. Berarti kan tiga-tiganya ada kemungkinan 3 faktor ini menjadi faktor kenapa seseorang melakukan pembunuhan terhadap pacarnya. Jadi memang ini bisa dikatakan pembunuhan yang dilakukan ini karena emosi sesaat saja sebenarnya? Atau seperti apa? Kalau dari kronologinya, terus kondisi psikologinya berarti kan seseorang tidak punya empati, tidak punya tanggung jawab. Berarti konflik ini terjadi ketika si pacarnya ini sudah mengaku kalau dia hamil, sehingga dia minta pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini yang menjadi masalah dia. Nah, dia harus lari dari situ gitu, karena seseorang yang mengalami psikopati tadi itu, dia akan melarikan diri dari tanggung jawab itu. Dan tanggung jawab itu menjadi salah satu sumber yang membuat dia menjadi sangat-sangat punya masalah. Dan masalah itu yang harus dihilangkan adalah
perempuan ini. Tindakan-tindakan yang ia lakukan ini tidak atas dasar pertimbangan ia pernah dekat juga dengan sang korban ini, itu akan berpengaruh nggak sih Mbak sebenarnya untuk kalau kita berbicara mengenai indikasi psikopat itu tadi ya? Karena begini, sebetulnya orang-orang dengan kondisi psikologi seperti ini itu harapan sama kenyataan sama realita itu berbeda. Harapannya kan dia punya hubungan yang manis gitu ya, tanpa tanggung jawab. Tapi realitanya adalah ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu kehamilan. Nah ini yang membuat emosinya menjadi memuncak, terus realitas dalam berpikirnya jadi berkurang, sehingga dia mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan. Kalau kita membahas dari segi perempuannya, Mbak Eva, dengan level pendidikan yang bisa dikatakan tinggi sebenarnya, kalau di level perguruan tinggi begitu ya. Apa yang kemudian membuat ia sebegitu mudahnya juga untuk percaya, mungkin dengan tipu daya, dengan rayuan, sampai akhirnya mau melakukan tanpa harus berpikir panjang begitu. Apa yang menyebabkan dan faktor-faktor apa di dalamnya? Oke, hubungan emosional itu adalah hubungan yang unik ya. Makanya banyak sekali ungkapan ketika perempuan mencintai atau jatuh cinta itu hilang semua akalnya gitu. Itu emang benar adanya. Tetapi dari sekian orang atau sekian anak atau sekian remaja yang jatuh cinta, banyak juga kan mereka yang masih mempunyai nalar yang baik. Artinya ini kan ada yang salah dari cara berpikirnya. Bagaimana cara perempuan menilai diri, memiliki harga diri. Ini yang membuat seseorang menjadi berbeda. Bagaimana dia meyakini atau menghayati nilai-nilai moral. Kalau tadi melihat dari salah satu statementnya Mbak Eva bahwa ada kecenderungan psikopat, kemudian kalau bisa saya gabungkan dengan adanya warning begitu ya bagi para orang tua untuk kemudian ini bisa memberikan bagaimana cara mengatasi masalah pada anak. Ini apakah pure hanya terjadi karena indikasi psikopat tersebut atau ada peran lingkungan sebenarnya di dalamnya? Artinya apakah memang psikopat ini bisa berdiri sendiri atau bisa diperparah dengan adanya lingkungan sekitar ini? Oke, baik. Ini kalau psikopat itu kan yang bisa menentukan hanya dokter ya, hanya dokter jiwa ya atau psikiater. Tetapi sebetulnya gangguan-gangguan ini itu bisa menular. Jadi orang-orang ini atau anak-anak ini mungkin berada dalam lingkungan yang abusive, yang terbiasa ada kekerasan dan menganggap kekerasan itu menjadi salah satu atau justru satu-satunya cara menyelesaikan permasalahan. Sehingga mereka biasa aja ketika mereka akan melakukan kesalahan gitu ya, atau melakukan kekerasan. Kembali ke kasus Mbak Eva, kalau kita melihat dari cara membunuhnya ini kan luar biasa sadis ya. Ini ada catatan tersendiri tidak dari Mbak Eva? Kalau kita melihat seperti ini, ketika seseorang umur 20 dan 21 tahun ada hubungan emosional, ini terjadi pembunuhan, biasanya motif itu kan ada dua, satu instrumental, satu material. Kalau kita lihat seperti ini berarti instrumental lah yang menjadi motif dari kondisi ini ya. Bisa jadi ketika melakukan pembunuhan itu menjadi sebuah impulsivitas dari seorang pelaku, karena dia marah, dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan, dibunuh. Tetapi selanjutnya itu menjadi proses yang direncanakan karena dia pergi untuk menukar air dengan membeli bensin dan membakarnya. Ini kan usaha untuk menghilangkan barang bukti gitu ya. Jadi komplit sudahlah bahwa dia melakukan pembunuhan ini berencana. Kepergian EN Jumianti menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan teman-teman. EN yang dikenal baik, berparas cantik, dan berprestasi harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. Pihak kepolisian menyebut bahwa permasalahan yang memicu pembunuhan tragis ini lantaran EN meminta pertanggungjawaban atas usia kandungannya yang berumur 2 bulan. Sementara pijat kandungan untuk menggugurkan bayi disebut hanya sebagai alibi pelaku karena berdasarkan keterangan perangkat desa setempat tidak ada lagi jasa pijat kandungan di desa tersebut. Kriminolog menilai bahwa tindakan sadis pelaku mengindikasikan kecenderungan perilaku psikopat. Tentu kita sama-sama berharap supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.